Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang PPN dan PPNBM dengan mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Desi Handayani. Dan anggota kelompok yang pertama yaitu Torik Ramadan, yang kedua Rici Lala, yang ketiga saya sendiri Mutia Anggraini, dan yang terakhir Della Putri Cantia. Baiklah, materi yang kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu dasar hukum PPN dan PPNBM, subjek dan bukan subjek PPN dan PPNBM, objek dan bukan objek PPN dan PPNBM, tarif dan perhitungan PPN dan PPNBM, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPNBM, dan pengisian formulir penyetoran dan pelaporan PPN dan PPNBM. Dasar hukum PPN di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud, dan BKP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Beberapa poin penting dari kebijakan ini adalah penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain atau pembeli. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan peraturan ini, PPN dikenakan atas penyerahan BPKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan JKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang ketiga, dasar hukum PPN, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Pasal 7 PMKP nomor 64 garing PMKP 011/2014 menyebutkan bahwa pemungutan PPNBM tidak dikenakan pada barang-barang berikut ini. Yang pertama, kendaraan CKD, kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc. Dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. PMK nomor 35 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017 sebagai dasar hukum PPNBM non kendaraan bermotor. Jenis barang mewah yang terkena pungutan PPNBM ini tertera dalam lampiran PMK nomor 35 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017. Misalnya rumah mewah, townhouse, apartemen, hingga pengenaan PPNBM pada kapal pesiar dan yacht. Secara rinci, barang mewah selain kendaraan bermotor yang terkena pungutan PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 20% diberlakukan pada rumah dan townhouse dari jenis non-strata titel dengan harga jual sebesar 20 miliar atau lebih. Yang kedua, apartemen, kondominium, townhouse dan jenis strata titel dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 10 miliar rupiah atau lebih. Yang kedua, tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 40% diberlakukan pada kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Selanjutnya, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. Yang ketiga, tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 50% diberlakukan kepada kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga yang terdiri dari helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Yang kedua, kelompok senjata api dan kelompok api lainnya kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri,
revolver dan pistol. Senjata api selain senjata artileri, revolver dan pistol, dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Untuk tarif keempat, tarif PPNBM untuk non-kendaraan bermotor sebesar 75% diberlakukan pada 1. Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Yang kedua, yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Selanjutnya, subjek PPN dan PPNBM. Subjek PPN dibagi dua, yaitu yang pertama PKP. Terdiri dari PPN akan terutang atau dipungut oleh PKP. Yang kedua, PKP melakukan penyerahan BKP. Yang ketiga, PKP melakukan penyerahan JKP. Yang keempat, PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Yang kedua, non-PKP. PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal yang pertama, impor BKP. Yang kedua, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan kegiatan membangun sendiri terdapat dalam pasal 16C Undang-Undang PPN. Subjek pajak PPNBM dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pengusaha kena pajak. PKP adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha JKP atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Berikut ini beberapa contoh subjek PPNBM. Yang pertama, pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen. Yang kedua, pengusaha real estate, impor, dan indentor. Yang ketiga, pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Yang keempat, pemegang hak paten dan merek dagang. Yang kelima, kontraktor atau subkontraktor bangunan. Yang kedua, pengusaha yang memilih menjadi PKP, meliputi eksportir dan perdagangan yang menyerahkan BKP kepada PKP. Selanjutnya, objek dan bukan objek PPN dan PPNBM. Ada beberapa objek yang terkena PPN, diantaranya barang kena pajak atau BPKB dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang keempat, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 35 PMK titik 010 2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah, dan berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPNBM akan dikenakan terhadap beberapa barang. Di antaranya, yang pertama itu penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam daerah pabean dari kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dan yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya, tarif dan perhitungan PPN dan PPNBM. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yang pertama, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah senilai 10%. Yang kedua, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 0%. Yang ketiga, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Untuk PPN yang
yang perlu dilakukan adalah mengalihkan tarif PPN dengan harga barang. Jadi, jika ada barang seharga 1 juta dengan PPN 10%, maka perkalian 10% dikali 1 juta senilai 100.000. Sehingga jumlah pajak pengeluaran yang harus dibayarkan adalah senilai 100.000. Selanjutnya menghitung PPNBM. Pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Berupa tarif sebesar 10%, 20%, 25%, dan 35%. Untuk menghitung PPNBM menggunakan rumus yaitu PPNBM terutang sama dengan DPP atau biasa disebut dengan dasar pengenaan pajak PPNBM dikali tarif pajak. Sebagai contoh, harga jual mobil sedan diesel 1800 cc oleh PKP sebesar 220 juta, di mana PPN sebesar 10% dikali 220 juta sama dengan 22 juta. Untuk PPNBM, 40% dikali 220 juta sama dengan 88 juta. Jadi total harga jual termasuk PPN dan PPNBM yaitu 330 juta. Penyetoran dan pelaporan PPN dan PPNBM. Yang wajib membayar atau menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM yaitu pengusaha kena pajak atau dan pemungut PPN dan PPNBM. Pembayaran atau penyetoran PPN dan PPNBM yang pertama adalah PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan masa pajak. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar atau disetor sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. Yang ketiga, PPN atau PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. Yang terakhir, pelaporan. Yang pertama adalah pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, bagi pemotong dan pemungut untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Jadi itulah presentasi kami mengenai PPN dan PPNBM. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.